Edukasi kesehatan reproduksi remaja dalam mencegah terjadinya eskalasi IMS oleh mahasiswa S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Infeksi menular seksual adalah infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual yang disebabkan oleh berbagai macam bakteri, virus, parasit, dan kutu kelamin. Adapun faktor penyebab IMS, antara lain pertama, hubungan seksual multi-partner. Yang kedua, transfusi darah. Yang ketiga, kurangnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Yang terakhir, penggunaan jarum yang tidak sesuai indikasi. IMS dapat menimbulkan beberapa dampak global, di antaranya masalah reproduksi serta kesehatan ibu dan anak. IMS juga bisa menimbulkan beberapa masalah lainnya, seperti masalah kesehatan genitalia, komplikasi kehamilan, kanker, dan penularan HIV. Pencegahan IMS dari berbagai aspek. Aspek fisik. Pertama, menghindari perilaku seksual yang beresiko, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila," yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Yang kedua, penggunaan alat kontrasepsi. Meskipun tidak dapat mencegah 100%, tetapi kondom terbukti dapat meminimalisir terjadinya penularan IMS. Yang ketiga, vaksinasi. Ada beberapa vaksin yang dinyatakan dapat mencegah IMS, antara lain yang pertama, vaksin human papillomavirus atau HPV. Vaksin ini dilakukan 2 kali dalam interval 6-12 bulan pada usia 16-45 tahun. Vaksin hepatitis B dilakukan pada saat bayi baru lahir dan diberikan sebanyak 1 kali. Yang keempat, tes IMS. Ada beberapa tes yang bisa dilakukan, di antaranya yang pertama tes darah. Tes ini dilakukan pada seseorang yang mengalami gejala IMS seperti keputihan yang tidak biasa, luka pada alat kelamin, rasa sakit saat buang air kecil. Tes ini dapat mendeteksi seperti HIV, sifilis, hepatitis B dan C. Yang kedua, tes urin. Tes ini dilakukan pada seseorang yang mengalami keluarnya cairan atau keputihan abnormal maupun perdarahan dari alat kelamin. Tes ini dapat mendeteksi seperti klamidia dan gonore. Yang ketiga, tes usap atau pemeriksaan kulit. Biasanya dilakukan kepada seseorang yang mengalami luka di area organ reproduksi. Tes ini bisa mendeteksi adanya herpes atau tidak. Aspek emosional perlu dilakukan karena emosi seorang remaja masih sangat labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Bisa dicegah dengan beberapa cara, di antaranya yang pertama, pencegahan pornografi ringan. Melakukan edukasi bahwa remaja tidak dianjurkan melakukan tindakan seperti berpegangan tangan, ciuman bibir, dan menggoda pasangan, karena hal tersebut merupakan awal dari hubungan seksual. Maka kita bisa merekomendasikan mereka untuk melakukan hal positif. Yang kedua, pencegahan pornografi berat. Dapat melakukan edukasi seperti menjelaskan fungsi alat kelamin, hubungan seksual itu seperti apa, supaya mereka tahu sejak dini agar nanti ketika dewasa, dia juga paham dan tidak akan melakukan hal-hal yang menyimpang terkait seks. Aspek sosial. Yang pertama, peran komunikasi orang tua. Karakter anak dapat dibentuk dengan bagaimana gaya komunikasi orang tua dengan anak. Orang tua juga bisa membicarakan tentang norma kehidupan atau perilaku baik kepada anak. Yang kedua, peran lingkungan sekolah. Peran lingkungan sekolah sangat berpengaruh, karena seorang remaja hampir menghabiskan waktunya di sekolah, termasuk terpengaruh teman sebaya, norma sosial di sekolah, dan pendidikan yang mereka terima. Aspek kognitif, penyampaian informasi seputar organ reproduksi, baik terkait fungsi organ dan organ tubuh mana saja yang boleh dan tidak diperbolehkan untuk disentuh dengan menanamkan etika, moral, dan komitmen. Hal ini dimaksud untuk meningkatkan pemahaman terkait kesehatan seksual dan menghindari permasalahan seksual. Thank you.